Perkenalkan, saya Lidiana Octavia dari Prodi Manajemen Angkatan 2018. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang agen dan distributor untuk tugas UAS Hukum Bisnis. Yang pertama adalah agen. Jadi pengertian dari agen itu merupakan sebuah perusahaan ataupun organisasi yang bertindak sebagai perantara antara distributor dengan konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah distributor. Jadi pengertian dari distributor ini merupakan sebuah perusahaan dagang perorangan atau organisasi nasional yang bertindak untuk dan atas nama sendiri berdasarkan perjanjian pembelian maupun penjualan serta pemasaran produk ataupun jasa kepada pembeli secara langsung dari pabrik maupun pemasok dalam jumlah banyak dan disalurkan ke toko ataupun ke agen. Selanjutnya adalah jenis lembaga keagenan. Itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah agen tunggal pemegang merek. Jadi pengertian dari agen tunggal pemegang merek itu adalah agen ini ditunjuk untuk dan atas nama pabrik untuk melakukan penjualan dalam partai besar. Yang kedua adalah agen. Jadi badan usaha sebagai perantara untuk melakukan penjualan barang. Terus yang ketiga itu adalah agen manufaktur. Jadi agen ini yang melakukan penjualan untuk dan atas nama kepentingan pabrik tanpa melakukan pemindahan fisik barang. Kemudian yang keempat itu ada sales agent, yaitu bertugas menjual barang dari prinsipal ke konsumen. Kemudian yang kelima adalah purchasing agent, yaitu wakil pihak pembeli yang bertugas untuk membeli barang untuk pihak prinsipal tanpa melakukan pemindahan barang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distributor. Jadi di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah distributor utama. Pengertian dari distributor utama yaitu badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri untuk melakukan pembelian, penjualan, penyimpanan secara tidak langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua adalah subdistributor. Jadi pengertiannya adalah badan usaha yang ditunjuk distributor utama yang bertindak atas nama sendiri untuk menjual barang dalam partai besar sampai ke pengecer. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara distributor dan agen. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan distributor dulu. Jadi yang pertama dalam menjual produk, distributor itu bertindak atas nama sendiri. Yang kedua, distributor memperoleh keuntungan melalui selisih harga atau margin dari pembelian dan penjualan. Yang ketiga, distributor itu memegang barangnya sendiri untuk dijual ke konsumen. Yang keempat, distributor menerima langsung pembayaran harga barang. Selanjutnya adalah perbedaan agen. Jadi yang pertama, dalam menjual produk, agen bertindak atas nama prinsipal. Yang kedua, agen memperoleh keuntungan berupa komisi. Beda dengan distributor yang memperoleh keuntungan dari selisih margin penjualan dan pembelian. Terus yang ketiga itu agen tidak menerima barang karena langsung disalurkan melalui produsen ke konsumen. Dan yang terakhir adalah agen itu tidak menerima pembayaran harga karena harga tersebut akan langsung dibayarkan kepada prinsipal. Selanjutnya adalah perjanjian antara agen dan distributor. Perjanjian kontrak keagenan dan distributor itu tidak ditulis dalam KUHP dan KUHD, sehingga perjanjian itu digolongkan dalam perjanjian inominat ataupun yang artinya perjanjian tidak bernama. Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrak keagenan. Jadi dalam kontrak ini ada 12 hal yang tercantum di dalamnya. Yang pertama adalah pengangkatan keagenan,
Yang kedua adalah hak dan kewajiban prinsipal, yang ketiga adalah hak dan kewajiban agent, yang keempat masa berlaku kontrak dan agent, yang kelima wilayah berlakunya keagentan, yang keenam spesifikasi produk yang akan dijual oleh agent, yang ketujuh itu tentang paten dan merek yang akan dijual agent, yang ke-8 tentang komisi dan harga barang, yang ke-9 target yang harus dicapai oleh agent, yang ke-10 adalah layanan purna jual seperti garansi, servis, dan lainnya. Yang ke-11 adalah pengangkatan sub-agent, dan yang ke-12 adalah hal yang biasanya ada di perjanjian seperti wan prestasi, penyelesaian perselisihan, dan hukum yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat sebagai distributor ataupun agent. Yang pertama harus memiliki SIUP yaitu surat izin usaha perdagangan. Yang kedua harus mempunyai akte pendirian perusahaan. Yang ketiga harus mempunyai surat penunjukan produsen ke distributor. Yang keempat harus mempunyai surat perjanjian agent atau distributor yang dilegalisir oleh notaris. Yang kelima adalah surat pernyataan barang tersebut belum ada perusahaan yang ditunjuk sebagai agen ataupun distributor. Kemudian yang keenam adalah harus mempunyai katalog barang tersebut. Dan yang terakhir adalah barang yang diagenin bukan termasuk barang yang dilarang untuk impor. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin teman-teman atau dosen dapat mengkoreksi kesalahan saya. Terima kasih.